warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Yuliana dengan NIM terakhir 516 dari kelas 3M. Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Jaringan Komputer. Adapun desain jaringan komputer yang saya buat yaitu topologi tree, di mana topologi tree adalah gabungan dari dua topologi yaitu topologi star dan topologi bus, di mana topologi tersebut saling menghubungkan beberapa komputer dengan satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Sesuai namanya, topologi tree bentuknya menyerupai sebuah pohon yang memiliki banyak ranting dan setiap ranting memiliki daun, di mana ranting dan daun tersebut terhubung dalam satu pohon. Nah, fungsi dari topologi tree antara lain, yang pertama yaitu mengkoneksikan antara hierarki setiap komputer dengan pusat yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mengontrol jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, menjadi pusat komunikasi. Ciri-ciri dari topologi tree yaitu yang pertama itu memiliki kendali untuk memproses pengiriman data dari klien pengirim ke klien penerima. Kemudian yang kedua, hub mengendalikan segala pusat data dan jaringan sebagai kabel utama yang menghubungkan beberapa hub. Kemudian yang ketiga, ada kabel utama atau backbone berupa kabel konektor RJ45 yang fungsinya digunakan sebagai penghubung antar jaringan. Kemudian yang keempat, mempunyai tingkat dalam jaringan layaknya sebuah pohon. Untuk kelebihan dari topologi tree yaitu yang pertama, data dapat dikelola dengan baik sebab semua proses komunikasi terjadi secara bertahap melalui satu hub ke hub yang lainnya. Kemudian yang kedua, proses pemeriksaan dan pengisolasian jaringan mudah dilakukan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Kemudian yang ketiga, mudah melakukan proses untuk menambahkan klien ataupun mengembangkan jaringan. Kemudian yang keempat, bisa diterapkan pada jaringan komputer dengan skala yang cukup besar. Yang kelima, pengaturan atau manajemen data menjadi lebih mudah. Yang keenam, menyediakan ruang yang cukup untuk berekspansi pada jaringan di masa depan, misalnya jaringan 5G. Nah, adapun kekurangan dari topologi tree yaitu yang pertama, apabila hub rusak, maka seluruh jaringan pun akan ikut terganggu, sebab hub memiliki peran penting dalam jaringan topologi tree. Kemudian yang ketiga, karena strukturnya seperti pohon dan memiliki tingkat jaringan, maka apabila komputer yang berada di tingkat atas rusak, akan menyebabkan gangguan pada komputer di bawahnya. Kemudian yang ketiga, bila kabel utama berupa kabel konektor RJ45 mengalami kerusakan, akan berpengaruh pada seluruh jaringan yang terhubung. Kemudian yang keempat, biaya yang dikeluarkan cukup besar sebab topologi tree akan memerlukan banyak kabel dan hub untuk membuat jaringan. Kemudian yang kelima, bila dibandingkan dengan topologi lainnya, pemasangan dan konfigurasi kabel pada topologi tree lebih rumit. Kemudian yang keenam, tidak hanya pada pemasangan dan konfigurasi kabelnya, perawatan stabilitas jaringan juga menjadi cukup rumit karena banyaknya perencangan pada node. Kemudian yang ketujuh, lalu lintas data menjadi sangat padat dan memiliki kemungkinan terjadinya tabrak file data. Kemudian yang terakhir, kinerja jaringan dan aliran data jadi lebih lambat karena harus melalui pusat atau hub terlebih dahulu. Nah, untuk media transmisinya di sini saya menggunakan dua kabel yaitu kabel cross dan kabel straight.
Kabel cross memiliki fungsi untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang sama seperti laptop dan laptop atau Swiss ke Swiss. Nah, kelebihan kabel cross ini memungkinkan koneksi langsung antara dua perangkat sejenis tanpa memerlukan perangkat jaringan tambahan seperti hub dan Swiss. Yang kedua, berguna untuk jaringan peer-to-peer. Kekurangannya, penggunaannya sangat terbatas dan hanya efektif untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Tidak diperlukan lagi untuk banyak jaringan modern. Kemudian yang terakhir, lebih sulit ditemukan di pasaran dibandingkan kabel strike. Kemudian kabel strike berfungsi untuk menghubungkan dua jenis kabel seperti dua jenis perangkat yang berbeda seperti komputer dan Swiss. Kelebihannya yang pertama sangat fleksibel dan berfungsi untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat dalam jaringan seperti komputer ke router atau ke Swiss. Kemudian yang kedua, menjadi standar untuk sebagian besar kebutuhan jaringan saat ini. Untuk kekurangannya, tidak bisa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis secara langsung, misalnya dua komputer tanpa Swiss. Nah, untuk IP address-nya di sini saya menggunakan kelas C. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.